Ren 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 ren. Jangan lupa ya, di subscribe, di share, di like, dan bunyikan loncengnya. Anto Ompong Surusi Motorta. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sedulur, kawan, teman, sahabat, dan konco-konco ya. Salam sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan, rezeki, umur yang panjang, dan semua yang terbaiklah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini saya akan membuat bukan tutorial ya, tetapi kegeluhan dari beberapa subscriber bahwa kenapa motor Yamaha itu ya, maticnya itu sering mati tiba-tiba di jalanan. Tiba-tiba di jalan mati, susah hidup. Di starter itu loss ya. Jadi starternya itu gimana ya? Starter itu lembek sekali ya, starter lembek sekali ya. Loss ya. Oke. Ini apa yang menyebabkan ini? Oke, saya berikan penjelasan sedikit dulu ya. Motor Matic Yamaha kalau sudah melewati usia masa pakai 3 tahun dan tidak dirawat atau tidak diservis, tidak diikuti proses perawatan sesuai dengan petunjuk pabrikan yang di buku, maka apa yang terjadi? Seperti misalnya dia sudah berusia, motor Matic Yamaha ini berusia 3 tahun, tidak pernah ganti saringan udara, tidak pernah ganti busi, tidak pernah melakukan pembersihan throttle body atau karburator ya. Maka inilah yang salah satu yang bisa menyebabkan motor Yamaha tiba-tiba di jalan mati pada saat dikendarai, kemudian susah dihidupkan. Terus ada yang ngomong juga sama saya, bilang, Pak, kadang-kadang kalau saya diemin kira-kira 10-15 menit sampai 1,5 sampai 1 jam, itu kalau saya starter kembali hidup lagi, Pak. Ya iya. Nah, nanti saya akan terangkan kenapa bisa seperti itu. Ada contoh ya, cylinder head fiction ya, nanti saya terangkan. Nah, kemudian apa sebenarnya yang terjadi dengan motor itu kalau tiba-tiba dia dikendarai, motor Matic Yamaha ini, kemudian di jalan tiba-tiba mati, susah hidup, di starter itu kayak lembek sekali starternya, kayak nggak ada tenaga, nggak ada power sama sekali. Penyakit ini adalah disebut penyakit kebocoran kompresi. Kebocoran kompresi. Apa itu kebocoran kompresi? Kebocoran kompresi adalah di dalam ruang bakar itu ingin melakukan penekanan atau pengisapan terhadap bahan bakar. Nah, pada saat proses penekanan bahan bakar, bergerak piston dari TMB menuju TMA, itu kan begini piston itu, bergerak dari TMB menuju TMA. Ya. Tidak ada ruangan, di dalam ruangan itu tidak terjadi proses tekanan, tidak ada hampa. Kenapa? Karena ada kebocoran udara, gas yang keluar. Nah, keluar lewat apa? Nah, ini kita cari kebocorannya, inilah yang menyebabkan bahan bakar tidak bisa dikompres, tidak bisa isap, tidak bisa dilakukan sebuah proses. Kita kembali ke dasar aja. Kenapa sebuah mesin yang berbahan bakar minyak itu bisa hidup? Nah, itu karena ada 3 hal saja. Pertama, atau kita sebut ABC. Ya, apa itu ABC? Api. Jadi kalau motor mau hidup atau mobil atau kendaraan bermotor yang berbahan bakar BBM, bahan bakar minyak, maka yang pertama harus ada api dulu, ada apinya. Kedua, ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya itu pun juga harus jalan dari tangki menuju ke mesin, jadi melalui proses. Kemudian terakhir ada C, compression, kompresi. 3-tiganya ada baru bisa hidup motor atau mobil atau mesin ya. Kalau salah satu tidak ada, itu tidak bisa hidup. Apa yang terjadi dengan motor Yamaha yang tiba-tiba mati di jalan ya, itu yang terjadi adalah salah satu dari ini. Dan setelah dianalisa, sering terjadi adalah C-nya.
kompresinya bocor. Nah, apa yang menyebabkan kompresi bocor? Yang menyebabkan kompresi bocor adalah adanya sesuatu benda yang mengganjal klep. Mau klep in ataupun klep X, ya. Sehingga terjadi kebocoran udara yang ada di dalam ruang bakar tembus keluar. Mau keluar kembali ke bagian karbu ataukah keluar ke bagian pembuangan. Sehingga tidak terjadi proses kompresi. Makanya motor ini tiba-tiba mati, ya. Itu penyebabnya banyak. Penyebabnya bisa pertama adalah kotoran yang disebabkan oleh saringan udara yang sudah terlalu kotor, sehingga kotoran tadi itu bisa tembus dan masuk ke dalam karburator atau throttle body, kemudian masuk ke dalam mesin melalui celah klep. Nah, dia tinggal pas di payung klep tadi. Nah, itu menyebabkan kompresi bocor. Nah, tiba-tiba mati motor. Penyebab kedua, bahan bakar yang tidak steril atau tidak bersih. Misalnya kita beli bahan bakar biasa, di eceran, Pertamina, apa segala macam. Kita nggak tahu ya, ngisi bahan bakar ternyata di tangki itu udah penuh karat, udah penuh kotoran, ya. Bahan bakar masuk ke dalam karburator melalui tangki, kemudian dikirim dengan kotorannya masuk ke dalam mesin, pasti melewati klep. Nah, pada saat itu kotoran itu tersangkut di payung klep, ya. Nah, itu terjadi kebocoran lagi. Nah, itu menyebabkan motor itu menjadi susah hidup. Oke. Langkah-langkah perbaikannya bagaimana? Belakang. Nanti kita perlihatkan di motornya langsung. Karena ada kasus ini motor seperti itu, ya. Sebentar saya akan review. Motornya adalah motor Yamaha Vino 125. Dia mengalami tiba-tiba mati di jalan. Beliau adalah ojek online, ya. Ojol, ya. Tiba-tiba motornya mati di jalan, kemudian tidak bisa hidup lagi. Akhirnya dia bawa ke bengkel, dan itu saya sudah simpan di bengkel itu. Sebentar saya akan review itu, ya. Cuman saya ini terangkan dulu kenapa kompresi itu bocor, bagaimana cirinya kompresi itu bocor. Kompresi bocor disebabkan kotoran, cirinya adalah, nanti saya lihat dari sini. Cara mengetahuinya dengan menggunakan cairan. Ini apa ini? Ini bensin, ya, agak kotor. Bensin, Pertalite. Untuk mengetahui bocor atau tidaknya, kita akan masukkan untuk mengetes dulu klep in, ya. Kita masukkan cairan di bagian inlet ini. Ya. Kita lihat, ya. Kita lihat ini. Ya. Kalau dia ada kebocoran bahan bakar di sini, ya, berarti terjadi kebocoran kompresi. Ternyata klep ini aman, ya. Sekarang kita akan tes ke klep X atau klep buangnya, ya. Bahan bakarnya saya buang dulu. Oke, kita kesini lagi, ya. Kita akan tes yang klep ini dua, ya. Oke. Saya masukkan bahan bakar. Dan kita bisa lihat, ya, terjadi kebocoran, ya. Nah, terjadi kebocoran. Nah, inilah, ya, inilah yang dinamakan kebocoran kompresi yang menyebabkan motor itu tidak bisa hidup, ya. Langkah perbaikannya bagaimana? Ada dua cara, ya. Kalau kebocoran ini hanya kebocoran yang kecil, berarti langkah perbaikannya cukup memasukkan cairan pembersih ke dalam ruang bakar melalui lubang busi, ya. Bisa juga dengan cara memasukkan oli, kemudian di starter kosong, baru dihidupkan motor sambil digas full, insya Allah bisa hidup. Tapi kalau yang kita lakukan itu sudah tidak bisa membuat motor ini hidup, berarti kita harus lakukan tindakan yang lebih ekstrim, ya. Silinder headnya dibuka, kemudian klepnya ini diskir, ya, dibersihkan ini lubang-lubangnya semua. Nah, baru dimasukkan lagi ke mesin. Dan insya Allah pasti mesinnya hidup.